Saya pikir kamu berlebihan, bro, menggunakan kapitayan itu sebagai patokan bahwa mereka menyembah zat yang maha tinggi. Saya mau tanya, itu zat yang maha tinggi yang dituhankan kapitayan itu Allah? Jawab dulu dengan tegas. Masa pembuktian dari kapitayan? Itu loh, kenapa nggak mundur dari zaman Adam? Kamu percaya nggak Adam itu manusia pertama? Tunjukkan eksistensi Allahmu tanpa kitab suci dari Adam, bisa nggak? Kenapa dari agama kuno yang ada di Jawa? Emang Jawa ini adalah suku tertua di muka bumi? Kamu bisa buktikan suku tertua itu mana? Gak bisa. Itu kan hanya kepalamu aja merangkai kalimat. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bro Rashid, ya, pertanyaannya simpel. Kenapa kamu masih Islam? Itu aja. Apa yang kamu cari di Islam? Saya masih Islam, Pak Pendeta, karena saya masih waras. Karena saya tidak mau dikatakan Tuhan saya punya paha. Ya. Saya tidak mau dikatakan Tuhan saya punya tulang belakang. Saya tidak mau dikatakan Tuhan saya berambut. Saya tidak mau dikatakan Tuhan saya itu punya ketek. Saya tidak mau dikatakan Tuhan saya itu punya gigi geraham belakang. Gitu loh. Makanya saya masih Islam. Dan Islam mengajarkan segala aspek pembelajaran di dalam Islam. Satu-satunya agama yang mengajarkan tata tertib dan syarat-syarat untuk menikah hanyalah Islam. Jadi insya Allah ketika Islam menikah itu adalah sah hukumnya. Ketika seorang Islam melakukan hal-hal penyembahan kepada Sang Pencipta alam semesta, itu sah hukumnya. Karena apa? Ada contohnya, mengikuti contoh, tidak mengikuti contoh-contoh yang tidak tahu siapa yang melakukan contoh itu. Makanya saya masih Islam. Rashid, pohon ini Tuhan, nggak bisa. Pohon itu bisa ditebang. Rashid, laut ini Tuhan, nggak bisa. Laut itu menguap, bisa sampai bisa jadi air hujan. Rashid, pohon apalagi tuh, motor ini Tuhan, nggak bisa, diselengkak dikit bisa jatuh. Maka saya memilih apa? Saya memilih yang betul-betul Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha gaib. Tuhan yang saya tuhankan adalah Tuhan yang mempertahankan esensinya, mempertahankan sifatnya, yang konsisten. Tuhan yang konsisten, itulah yang saya tuhankan. Makanya saya masih Islam. Karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina innallahi Islam. Makanya saya masih Islam sampai sekarang. Jadi kalau mau dikatakan kenapa saya masih Islam, itu banyak sekali Pak Pendeta, banyak sekali. Tapi yang paling pasti adalah Ar-Rashid masih waras. Makanya saya masih Islam. Seperti itu Pak Pendeta. Dan saya mengikuti Yesus menuhankan Tuhan yang maha tinggi. Silakan Pak Pendeta. Tadi Bro Rashid meragukan kerasulan Paulus. Siapa yang mengangkat dia? Ini saya jelaskan, ini ada bukti otentik ya. Ini siapa yang mengangkat Paulus ini? Lihat Galatia pasal 1 ayat 1, lihat. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi, tolong jangan meragukan kerasulan Paulus lagi. Dia adalah rasul yang terakhir untuk non-Yahudi, untuk bangsa-bangsa, ya. Dan penggenapan mutlak dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bangsa-bangsa, bro, jangkauannya. Makanya Paulus sampai ke Roma, bahkan meninggoy di sana, rela demi Kristus. Itu baru martir, bro, ya, mati dalam jalan Tuhan itu. Jadi tolong jangan meragukan kerasulannya. Allah langsung yang mengangkatnya, ya, dan Yesus Kristus langsung menemuinya dalam keadaannya sebagai ilahi,
dengan sinar kemuliaannya. Yesus itu kan Allah, ya, sebagai firman-Nya Allah, logos, ya. Nah, saya tanggapi jawaban kamu, ya, bagus sekali jawabannya, ya, yang baik-baik disampaikan, ya kan. Tapi semua lahiriah, kenapa jawabannya lahiriah? Masih Islam, karena Islam itu teratur, ada aturan ini, aturan itu. Ya, semua agama juga ada aturan. Agama itu kan dibuat supaya tidak berantakan, supaya teratur. Ya, kamu yang baik-baik aja yang kamu jelaskan kenapa kamu Islam. Itu seputar lahiriah. Tolonglah jelaskan yang metafisik gitu loh. Bicara tentang hal-hal rohani begitu. Singgunglah sedikit 72 bidadari begitu. Kenapa, Mas? Itu. Saya bingung, ya. Seharusnya kamu bicara tentang surga yang pasti itu, sehingga kamu masih Islam. Kalau kamu tanya kenapa kamu masih Kristen, karena keselamatan pasti dalam Yesus. Pasti tidak akan saya bahas. Oh, kalau saya dalam Yesus pasti diberkati, makan cukup, ke gereja setiap minggu. Saya nggak akan singgung. Itu hal remeh-temeh bagi saya. Yang paling rendah, yang paling penting dalam kekristenan adalah keselamatan pasti dan serupa dengan Kristus. Itu. Karena Kristen palsu pun bisa kalau cuman ke gereja. Itu. Kalau cuman ke gereja, siapapun bisa. Tanpa Yesus bisa. Makanya banyak penjahit itu, ya. Penjahit, temannya penjahat masuk ke gereja, tiba-tiba bawa mercon dia kan. Jadi yang masuk gereja itu tidak semua betul-betul Kristen. Itu makanya saya angkat kenapa jadi Kristen, karena keselamatan pasti. Itu angkatlah yang rohani-rohaninya. 72 bidadari misalnya. Gitu. Padahal keselamatan udah nggak pasti. Iya kan? Keselamatan nggak pasti. Buat amal nanti ditimbang, masih diadili lagi di padang mahsyar. Kenapa masih Islam? Jawab jujurlah, jangan lahiriah, tapi hal-hal rohani gitu loh, sehingga kita tertantang, termotivasi. Oh begitu ya jadi Islam gitu. Ini cuman lahiriah, ya semua juga bisa, nenek-nenek juga bisa. Itu apa keunggulan dalam Islam? Itu apa yang kamu mau tawarkan sehingga khotbah populer tertarik? Itu kalau sekedar buah di luar sana banyak kasus, gimana semua? Coba, ya lanjutlah, tanggapi. Gimana ya hal rohani-rohani, dia nanya kepada saya yang manusia gitu loh. Kadang unik ini, bahkan sekelas pendeta pun kalau berbicara kadang kita suka kayak linglung gitu loh. Maksudnya kayak apa? Saya nggak bisa Pak Pendeta, saya nggak bisa menjelaskan kayak gini nih. Kayak ngomongin surga 72 bidadari. 72 bidadari itu masih dalam perdebatan para ulama juga. Ada yang mengatakan 70-nya itu pelayan karena istana megah, 2-nya itu istri di dunia, yang satunya istri di akhirat. Ada yang mengatakan 72-nya itu semua bisa dimiliki, semuanya bisa bla bla bla. Masih banyak perdebatannya. Makanya saya dan para ulama-ulama ketika menjelaskan tentang ini hanya apa ya dibilangnya? Sekedar memperingatkan bahwa surga ini seperti ini, begini di dalam Islam. Tetapi kebanyakan memperingatkan yang namanya apa? Api neraka. Saya nggak bisa kayak begini Pak Pendeta. Nggak bisa saya yang rohani-rohani kayak begini tuh saya nggak sanggup. Nah kayak begini nih, 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Nggak bisa saya kayak gini-gini, karena tidak ada dalam Bible. Terus dikatakan seperti ini nih, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini apa ini? Nggak bisa saya begitu Pak Pendeta.
Nggak bisa saya menjelaskan kayak begitu. Karena apa? Karena saya masih di dunia. Saya masih di dunia. Yang apa? Yang dijanjikan surga Allah ketika saya menjadi seorang yang bertakwa. Ketika saya menjadi seorang yang bertakwa, tidak bisa saya dikatakan bahwa memahami tentang saya nanti matinya pakai apa gitu, terus perkawinan anak domba sudah siap sedia 2 miliar lebih penduduk Kristen nanti dihajar karena nggak tahu saya kayak begitu. Kalau Pak Pendeta nanya saya menjawab, kenapa saya masih Islam? Karena saya masih memakai akal. Minimal saya masih manusia yang bisa mempertahankan bagaimana eksistensi Tuhan saya, dan saya tidak akan ditanyakan seperti orang yang mau mempermalukan saya. Tidak mungkin. Dan bahkan nanti, Rashid, kenapa kau masih Islam? Karena Tuhanmu itu naik ke sorga nggak bawa sabun, nggak bawa sampo. Dia manusia loh. Apakah dia sampoan sampai sekarang 2000 tahun loh lamanya? Rashid, Tuhanmu itu bulu ketek aman kan? Karena dia nggak bawa cukuran loh. Saya nggak akan ditanya seperti itu, makanya saya masih Islam. Alhamdulillah, begitu. Saya tidak bisa, karena apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun belum ada di surga. Belum ada di surga. Karena apa? Karena yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang merasakan yang namanya surga. Belum ada yang merasakan kenikmatan surga seperti apa. Tetapi bagaimana ketika kita bertakwa di muka bumi ini, insya Allah akan diberikan kenikmatan yang beribu-ribu kali lipat di akhirat sana. Begitu Pak Pendeta. Jadi nggak bisa saya kayak apalagi kayak nanti kalau saya masih Islam karena nanti di sana saya menemukan banyak pesundal, karena di dalam surga saya lebih dulu pesundal dengan pemungut cukai yang masuk ke surga saya. Jadi kan begitu? Nggak bisa. 70 bidadari, nggak bisa saya jelaskan 70 bidadari. Karena apa? Karena 72 bidadari itu masih menjadi perdebatan para ulama-ulama. Seperti apa sebenarnya penafsirannya? Bagaimana? Tetapi yang pasti, yang namanya 72 bidadari pasti cantik. Nggak mungkin Lina Wijaya dibilang bidadari, nggak mungkin, kan gitu? Nggak mungkin yang Rasmi dikatakan bidadari, nggak mungkin. Yang pasti 72 bidadari bagi orang yang menghabiskan umurnya untuk apa? Untuk agamanya Allah. Orang modelan saya dapat 70 bidadari, mimpi. Jangan terfokus kepada 70 bidadari, tapi pahami dulu. Karena kalau mau nanti sisi feminimku keluar loh kalau kalau nggak tahu saya Pak Pendeta. Pokoknya saya nggak bisa menjelaskan, tapi yang saya jawab itu adalah bagaimana saya sekarang bisa mempertahankan bagaimana yang sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa yang sempurna. Silakan Pak Pendeta. Ya, jangan lupa teman-teman yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, bentar ya. Kita ini dulu. Oke, silakan diterima Pak Pendeta. Lanjut. Luar biasa ya. Jadi dapat bidadari mimpi ya. Kamu sendiri belum pasti dapat. Kenapa nggak bermimpi lah? Kenapa tidak pede begitu, brother? Ya, harus pede dong. Kalau bisa 100 dapatnya, melampaui. Just kidding. Jangan sensitif. Kenapa kalau bahas 72 bidadari sensitif kali kalian itu? Langsung wajahnya itu berkerut gitu. Langsung berkerut. Kayaknya mau marah kalau saya dekat di situ. Kayak aduh ya sudahlah gitu. Ya, oke. Nah, saya aneh dengan kamu. Kamu disinggung, disentil masalah hal-hal rohani, ya, seperti 72 bidadari, sorga. Kamu bilang nggak bisa jelaskan itu. Oke lah, saya hargai kamu menjelaskan lahiriah, oke. Tapi ini kan cara saya untuk ya
hal-hal yang lebih lah disampaikan. Kalau sekedar lahiriah ateis juga bisa yang nggak percaya Allah. Bahkan mereka bisa lebih makmur, bahkan mereka bisa lebih tenang, nggak mikirin yang namanya debat agama. Makanya saya arahkan ke hal-hal rohani, yang metafisik itu yang disampaikan. Kamu bilang aku nggak bisa seperti Kristen perang naga. Nah itu metafisik, itu rohani itu. Aku nggak bisa seperti ini itu. Kamu singgung akhiratnya orang Kristen. Kamu singgung hal-hal rohani yang ada dalam Kristen. Itu bisa tuh. Dalam agamamu kamu nggak bisa, tapi nyentil Kristen bisa. Nah, ini kan sudah mendekati Kristen, ya kan? Tinggal satu langkah bro, murtad kan jelas. Ilmunya sudah dapat, ya kan? Sudah menguasai itu kitab Wahyu. Aku aja perlu belajar itu penglihatan Yohanes Rasul di Pulau Patmos itu, ya nggak sembarangan itu Wahyu itu, ya ada varian tafsir juga. Kamu seperti menguasai gitu, wah jangan-jangan ini mau jadi pendeta ini kan? Gak apa-apa bro, ya nggak apa-apa kan, ya ini privasi ya kan. Nah, dan saya curiga ini kalian kemarin itu debat sama si Alberto ya. Itu panas itu saya lihat sama brother saya itu. Tiba-tiba kalian ketemuan di Indomaret itu, kok bisa itu? Atau mau pemuritan atau gimana? Atau memang mau sudah nyebrang atau gimana? Itu tolong diklarifikasi. Di TikTok itu kelihatan panas sekalian, sampai keluar kata-kata mutiara dari Bro Rashid itu kan, saking emosinya. Tiba-tiba saya lihat ada live, ada Alberto di situ, ada Bro Rashid di situ, kok ketemu satu meja. Itu ngapain itu? Jangan-jangan itu sudahlah gitu kan. Jangan terlalu banyak bahas Alkitab, terlalu banyak tahu tentang Alkitab, jangan-jangan mau nyebrang itu. Kenapa ketemu-ketemu begitu? Nah itu. Jadi gunakanlah keyakinanmu. Aku nggak bisa seperti Kristen, tapi kamu kutip tentang hal-hal rohani dalam Kristen. Nggak bisa tapi paham Alkitab. Tolong jelaskan. Oke lah, saya hargai itu tafsiran yang beragam, ada varian ya. Bahkan Pastor Loading pun sempat bilang, itu cuma gambaran. Tiba-tiba karena saya tunjukkan banyak ustadz bilang itu memang bidadari beneran, dia jadi goyang begitu. Oh iya ya, kayaknya betul juga itu bidadari beneran gitu loh. Nah itu selain 72 bidadari, atau nggak usah pakai 72 bidadari pasti dapat kan. Tapi kamu sudah nggak pede gitu, saya susah begini ya kan. Kamu sendiri nggak pede. Nah kira-kira masa satu nggak dapat bro, masa dua nggak dapat? Orang seganteng kamu, secakap kamu menyampaikan ajaran, segreget kamu menyampaikan dakwah, masa nggak dapat? Minimal 5 lah. Jadi pede sedikit. Kenapa sih dari awal itu tidak ada percaya diri untuk konsep keselamatan? Kenapa urusan bidadari pun kamu tidak pede gitu? Kenapa? Ayo bangkitkan imanmu. Kalau memang nggak pede di sebelah, ya nyebrang gitu loh bro. Saya ajarkan rahasia tingkat PD yang benar. Tidak overthinking, tapi PD yang benar. Iya, masya Allah, luar biasa pendeta nih. Saya nggak tahu dia udah ngomong apa, tapi ya udahlah ya. Oke. Tapi yang saya tangkap itu cuma yang saya satu itu. Coba bahaslah 70 bidadari atau apa kek, atau 100 kek bidadari kan begitu. Lagi-lagi Pak Pendeta lagi yang ngomong seperti itu. Bingung saya Pak Pendeta. Nggak bisa. Kami itu bukan agama hayalan saja, bukan. Tapi kami bagaimana dituntut untuk perbaiki berakhlak di muka bumi ini. Agar apa? Agar kita habluminallahnya baik. Yang diutamakan itu habluminan nas. Habluminan nasnya seperti apa, maka bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita bahas 70 bidadari kayak 100 apa kayak, nggak bisa Pak Pendeta. Karena lagi-lagi cuman sebenarnya Pak Pendeta doang yang bisa yang kayak gitu-gitu. Kayak gini nih.
Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau apa ini Pak Pendeta? Atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, kunya di sini gede alias Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat 100 kali lipat apa? 100 kali lipat istri, di mana? Dan akan mewarisi hidup kekal. Hidup kekal 100 kali lipat istri. Pak Pendeta bini ngoceh-ngoceh udah manyun. Gak bagaimana rasanya bawa Pak Pendeta. Saya tidak mau Pak Pendeta. Ih, bayangin 100 kali lipat istri Pak Pendeta. Satu doang ngoceh-ngoceh di rumah, bagaikan rasanya ingin nginjek lehernya. Ngoceh mulu di rumah. 100 di sorga. Gimana rasanya Pak Pendeta? Kita pulang-pulang kerja capek, ngoceh aja. Apa aja yang diomongin nih, nggak jelas. Tahu nggak, temen aku masa dia begini-begini, masa dia, bayangin 100 yang kayak begitu. Mati muda kita di sorga. Nggak bisa saya Pak Pendeta. Saya kasih pemahaman nama Pak Pendeta ya. Memang betul ada dikatakan 70 bidadari Pak Pendeta. Saya coba pelan-pelan ya jelaskan ya Pak Pendeta. Itu masih Pak Pendeta. Nih saya jelaskan ya. Ketika 72 bidadari itu dibahas, masih menjadi perdebatan para ulama. Tetapi ada yang mengatakan 72 bidadari itu, 70-nya itu adalah pelayan karena rumah kita megah di surga. Duanya itu istri di dunia yang bertakwa, sama-sama bertakwa, dan hadiah dari Allah langsung istri di akhirat. Itu ada tuh pemahamannya. Ada juga yang mengatakan 72 bidadari itu milik kita semua. Bisa. Kan begitu. Nah, tetapi siapa yang mendapatkan? Siapa yang mendapatkan? Orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk agama Allah. Lah saya Pak Pendeta bicara agama di sini bla bla bla. Emang Pak Pendeta tahu kelakuan saya di luar sana seperti apa? Ayo. Bisa saja nanti saya tutup koma tiba-tiba ting tung. Ayolah ke Hexagon, ayolah ke Halloween, ayolah ke ini. Bisa saja toh. Tidak ada yang tahu Pak Pendeta. Karena dosa yang selalu yang tidak luput dari apa yang saya katakan, apalagi bacot saya di media sosial ini, jauh. Karena apa Pak Pendeta? Surga itu gratis, tetapi tidak mudah bagi orang yang selalu apa? Bagi orang yang selalu mengeluh. Apakah saya orang yang tidak pernah mengeluh? Bisa saja saya selalu mengeluh. Itu bagian dari dosa. Kalau saya tidak pernah mengeluh, saya banyak harta, apakah iya harta saya bisa membawa saya ke surga? Tidak, kalau saya tidak sedekah. Kalau saya rajin bersedekah, tapi sholat saya belang-belang, tidak. Pak Pendeta, 272 bidadari itu manusia sejatinya mulai dari akil balik sampai dia wafat, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Itu Pak Pendeta. Tidak pernah meninggalkan sholat satu kali pun dalam hidupnya. Baru lah modelan kayak saya adalah manusia yang tidak pantas masuk surga, tetapi saya adalah manusia yang takut akan adanya neraka. Maka dari itu saya selalu melakukan hal-hal baik, yang utamanya sholat fardu, yang utamanya puasa, yang utamanya baik kepada orang tua, dan menjadi orang baik di muka bumi ini. Minimal saya sudah mendapatkan surga paling pertama, yaitu tingkat pertama. Saya sudah bersyukur, ya Allah, terima kasih banyak. Tapi kalau Pak Pendeta membicarakan kerohanian apa segala macam, coba Pak Pendeta jelaskan. Selain tulisan, ini dulu sebelum kita bahas yang namanya rohanian apa segala macam. Tadi saya sudah mencoba jelaskan. Coba jelaskan Pak Pendeta, Yesus itu adalah Tuhan bukan dari tulisan, tetapi dari pemahaman akal logika. Silakan. Oke. Luar biasa ya. Yesus Tuhan bukan dari kitab suci, bukan dari tulisan, tapi dari akal. Gampang lah malahan. Ya saya jawab,
Nggak usah pakai kitab suci ya. Yesus Tuhan dari akalku. Kenapa dia Tuhan? Karena dia penyelamat. Karena dia yang bawa saya ke sorga. Karena dia yang memberkati saya. Makanya dia Tuhan. Dan saya tunduk kepadanya. Dia kepala gereja. Dia yang mengontrol hidupku. Dan aku memuliakan Tuhan. Yesus sendiri. Itu. Makanya dia Tuhan. Itu akal. Karena napasku ini dari dia, aku masih bisa eksis seperti ini karena dia. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Itu akal, ya. Itu. Kalau itu pun masih kurang ya nggak ngertilah saya. Akal yang seperti apa yang dimaksud? Yang jelas, ya, dari ujung rambut sampai kaki itu semua karena Yesus. Karena Tuhan Yesus. Makanya saya menyembah dia. Nah itu. Nah, kutip ayat-ayat Alkitab. 100 kali lipat dapat istri. Mana ada kata 100 kali lipat dapat istri di situ? Bunyinya 100 kali lipat. Itu nggak ada kata istri. Jangan ditambah-tambah. Ya, jangan ditambah-tambah. Itu yang dimaksud mendapatkan 100 kali lipat itu adalah berkat ilahi. Ya, secara rohani yang membuat dia kuat, yang bisa menggantikan hal-hal lahiriah. Itu. Yang bisa menggantikan hal-hal lahiriah. Itu. Makanya orang yang sudah mengikut Yesus ketika meninggalkan rumahnya, ketika meninggalkan keluarganya, ketika meninggalkan teman-temannya, apapun itu, bahkan istrinya kan, gara-gara istrinya nggak sepaham dengan dia, itu akan Tuhan ganti. Dengan apa? Dengan berkat rohani, supaya dia kuat. Tafsir itu harus benar. Sekarang buktikan, orang Kristen mana yang ketika bertobat, meninggalkan istrinya, dapat istri 100 kali lipat? Nggak ada. Orang Kristen 2 kali nikah pun nggak boleh, bro. Apalagi mau 100 kali. Kamu pikir orang Kristen berpikir seperti kamu tentang ayat ini? Kalau memang ayat ini seperti yang kamu pikirkan, mungkin saya 101, bro. Nego sama Tuhan. Tuhan 101 lah, melampaui ayat. Jadi ayat ini ya mungkin sebagai referensi, ini bukan bicara istri jasmani. Nah, ini diberikan 100 kali lipat itu yang berkaitan dengan hidup yang kekal. Jadi hal-hal rohani. Coba tunjukkan prakteknya bahwa ada orang Kristen yang punya istri 100 setelah bertobat. Nggak ada. Kamu aja yang salah paham tentang ayat itu. Itu loh. Nah, kamu tadi singgung mengenai dirimu yang bicara agama. Tiba-tiba siapa yang tahu nanti setelah ini saya ini yang buka celah untuk hidupnya nggak bener. Kok pertobatanmu nggak jelas gitu, brother? Kamu tanya saya setelah bertobat gini, saya nggak lakukan maksiat. Oke, saya tidak bermaksud kamu tegas mengatakan kamu akan lakukan hal dosa ya. Tapi kayaknya kamu beri peluang bahwa kamu itu nggak bisa menegaskan hidupmu benar setelah bertobat. Kok masih ada peluang gitu loh. Saya 100% nggak mungkin ke diskotik, nggak mungkin mabuk-mabukan, merokok pun saya tidak. Itu bukti pertobatan. 100% totalitas untuk Yesus. Hidupku kuberikan. Itu buah pertobatan, bro. Jangan buka celah. Maupun kita manusia, tapi sebagai rohaniawan harus jadi teladan, brother. Kamu bicara agama di depan publik, kamu harus bisa yakinkan pendengar bahwa kamu melakukan apa yang tercatat. Ya, jadi jangan salah paham Alkitab. Ya, surga Kristen nggak ada cewek, apalagi wig, nggak ada. Saya jamin itu nggak ada, ya.
Terima kasih. Luar biasa. Makin ini ya teman-teman ya, diskusi kita malam ini luar biasa dengan Bapak Pendeta Khotbah Rohani. Semakin kesini semakin kesana. Iya, nggak apa-apa. Iya. Baru. Iya, silakan Pak Pendeta. Maka dari itu saya masih Islam. Banyak hal yang saya mau jelaskan, di mana ini adalah hal rohanian atau apa segala macam. Nggak tahu lah saya gimana. Tapi ya mana yang saya mau jelasin ya? Bingung saya Pak Pendeta. Karena yang tadi itu adalah bagaimana saya membawa diri saya. Tidak mungkin saya sebutin si Idot nih nelfon sama gua sholat mulu katanya, tadi lagi sholat bang, padahal nggak tahu tuh, gua nggak percaya, nggak mungkin kan. Saya mengatakan diri saya gitu Pak Pendeta. Jadi diskusi itu adalah bagaimana saya membawa ke diri saya aja, jangan menyebut orang lain gitu loh, jangan menyebut orang lain. Maka dari itu saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, jadi nggak kepedean. Contoh nih, saya ini bukan apa, saya ini bukan agama yang agama hayalan saja. Karena begini Pak Pendeta, coba bayangkan Pak Pendeta bilang bahwa meninggalkan istri ketika istri tidak sepaham apa, tidak ada penjelasan itu. Bahwa coba bayangkan dikatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan dari ayahnya. Untuk memisahkan. Apa salah ayah gua? Tiba-tiba gue dipisahkan. Tuhan datang tiba-tiba gue dipisahkan. Nggak ada alasannya. Barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan egois betul, egois. Tuhan datang tiba-tiba mau dikasihi. Apa kabar emak gua? 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Coba bayangkan kalau kita lebih mengasihi ibu kita. Kalau di Islam, semakin kita mengasihi ibu kita, kita semakin insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diutamakan adalah manusia yang merenggang nyawanya untuk mengeluarkan kita dari apa? Dari rahimnya. Tiba-tiba Yesus datang. Barang siapa yang mengasihi ibunya lebih daripada bapakku, apa lebih daripada aku? Buset, apa salah bapak gua, emak gua, tiba-tiba gua harus mengasihi Yesus daripada emak bapak gua yang gedein gua? Kan begitu. Jadi inilah makanya saya masih Islam Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi mengatakan dari segi logika, karena Anda selamat, karena Anda dibawa ke sorga, karena Yesus, karena Anda diselamatkan oleh Yesus, Anda dibawa ke sorga, Anda penyelamat, Yesus kepala gereja. Pak Pendeta, siapa yang diselamatkan oleh Yesus? Siapa yang diselamatkan oleh Yesus? Bukti bahwa Yesus sudah menyelamatkan satu orang di sorga menikmati itu semua siapa? Sebutkan kepada saya Yesus berkata gereja. Tulisan merah di dalam Bible dikatakan Yesus mengatakan saya kepala gereja atau apapun itu. Di mana itu? Yesus penyelamat, dia menyelamatkan siapa? Kapan Yesus ke gereja? Kapan ada orang yang diselamatkan oleh Yesus secara pasti? Sudah ada bukti, sudah ada betul-betul gitu loh, bukan hanya hayalan saja. Karena semua yang Anda katakan itu dari buku. Contoh yang bukan dari buku nih ya. Contoh begini, Rasid, kenapa kau menuhankan sesuatu yang tidak nampak? Karena dia mampu menciptakan sesuatu yang saya rasakan, tapi saya tidak bisa menampakkannya. Apa itu? Akal. Tuhan saya menciptakan yang namanya akal, saya tidak tahu bagaimana bentuk akal itu. Tuhan saya menciptakan yang namanya perasaan, saya tidak tahu bagaimana bentuk perasaan itu. Tuhan saya menciptakan yang namanya rasa cinta, saya tidak tahu dan saya tidak bisa mengungkapkan apa rasa cinta itu. Kentut, saya cuma bisa tahu baunya, tapi saya tidak tahu bentuknya bagaimana. Itulah Tuhan saya. Jelas. Tuhan saya jelas.
Dia mampu menciptakan yang namanya ruh di muka bumi ini. Tapi saya tidak tahu, jangan pun bentuknya, dia bertempat di mana ruh itu. Saya tidak tahu apakah di tenggorokan saya, di hidung saya, di perut saya, di dada saya, atau di mana, saya tidak tahu. Begitu caranya. Jelaskan Yesus adalah Tuhan, bukan dari tulisan, karena semua ini selamat bawa ke sorga ini semua tulisan dan tidak ada bukti. Belum ada yang membuktikan. Silakan Pak Pendeta. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ini luar biasa ya, berisi ya diskusi malam ini. Jadi teman-teman disimak masuk. Ya. Yap, terima kasih Pak Pendeta, silakan. Aduh, ini gimana sih? Setiap kita, baik Kristen maupun Islam, itu kan berangkat dari kitab suci. Jadi kalau kamu tanya di luar firman yang tertulis, ya gimana kita membuktikannya? Kita belum meninggoy. Orang yang sudah meninggoy nggak bisa kembali, kan gitu. Karena sudah beda alam. Kalau pertanyaan yang sama saya ajukan ke kamu, coba jawablah. Hah? Siapa yang sudah diselamatkan Allah saat ini? Nggak usah pakai tulisan ya. Karena iman itu tumbuh dari firman Allah. Nggak usah pakai firman Allah, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai Alkitab. Coba kamu buktikan dalam Islam, siapa yang sudah diselamatkan Allah? Bisa buktikan nggak? Bahkan kamu sendiri tadi bilang Muhammad pun belum tahu diselamatkan atau belum. Itu. Kamu sendiri bilang tadi Muhammad pun belum di sorga. Nah itu. Kita semua kan berangkat dari kitab suci. Makanya kita percaya. Makanya kita mengikut Yesus, karena Yesus yang ngomong. Barang siapa yang percaya kepada dia pasti diselamatkan. Dan kamu tadi singgung mengenai gereja. Loh, gereja itu apa sih? Gereja itu pengikut Kristus yang dibangun di atas dirinya. Dalam bahasa Yunani, ya, itu Kristianos, tapi itu sinonim dengan eklesia. Yang dimana eklesia itu diterjemahkan sebagai jemaatnya Kristus yang dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Itu ini ayatnya ini. Ini. Coba lihat ayat ini. Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Inilah eklesia itu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut nggak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan kulepaskan di sorga. Siapa yang bisa kasih kunci kerajaan sorga? Yesus kok bisa? Baginda bisa nggak ngasih kunci kerajaan sorga? Ini Yesus bisa loh. Kenapa Yesus bisa? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya terbuka ini wawasannya gitu loh. Yesus yang ngomong, eklesia, jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Inilah iman kami. Kami diselamatkan ketika menerima Dia. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, di situ jelas keselamatan berdasarkan anugerah oleh iman. Kami beriman dapat anugerah keselamatan. Dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10, keselamatan itu pasti ketika kami mengalami perdamaian dari kematian Kristus di salib. Itu. Kalau nggak pakai kitab suci, gimana kita meyakinkan orang? Nah, kita kan yakin karena ada kitab suci. Kamu mau mengarahkan kita menjadi ateis yang tanpa kitab suci, gimana sih ini? Bro Rashid ini lama-lama jadi ateis ini. Kekristenan selalu mengajarkan back to the Bible, back to the basic. Your basic is the Bible. Selalu kembali ke Alkitab. Kalau kamu tanya tentang sorga, tentang keselamatan tanpa Alkitab, itu omong kosong. Nggak mungkin. Itu baru ngarang bebas. Itu baru kepedean. Kenapa saya percaya? Karena Allahku yang ngomong. Keselamatan pasti, alam maut tidak akan menguasainya.
Kamu tuntut loh masalah keselamatan buat saya tanpa kitab suci yang tertulis. Kamu sendiri bisa nggak buktikan dalam keimananmu, dalam agamamu, bahwa ada orang Islam yang sudah selamat? Tunjukkan, jangan cuma bisa bertanya ke saya. Coba jawab sekarang, ada nggak orang Islam yang bisa selamat, yang sudah selamat? Hah? Ada nggak? Itu, tegas jawabnya. Jangan ragu-ragu nuntut orang. Tapi kamu bisa nggak jawab? Ini urusan keselamatan pasti aja kamu nggak bisa tegas. Masih mudah-mudahan, apalagi selamat. Itu silakan dijawab dengan tegas. Siap, Pak jangan Pendeta. Linglung. dengan senyuman yang penuh kebingungan. Linglung Pak Pendeta mungkin. Ya, beginilah Pak Pendeta, makanya Edis nggak pernah naikin saya di komalnya. Inilah yang dirasakan Edis. Tapi Pak Pendeta Enggak masih lah, semangat. aku nggak bingung. Iya iya. Iya, Jawab, saya itu kasih tahu pertanyaan bingungnya Pak sendiri, Pendeta coba ya. jawab. Sebentar. Siap. Saya kasih tahu bingungnya Pak Pendeta. Nah, kita mulai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Malam. Siap. Siap. Pak Pendeta, dengarkan Pak Pendeta. Jelaskan kepada saya bahwa Yesus itu Tuhan bukan dari tulisan, bukan konsep keselamatan, bukan janji-janji Yesus, bukan. Jelaskan kepada saya, buktikan apa bedanya saya, Bapak dengan Pak Pendeta dengan Yesus. Apa bedanya? Gitu. Nah, tiba-tiba Bapak bilang, gampang sekali Rashid, gampang sekali saya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Pakai logika. Pak Pendeta langsung bilang, dia selamat. Apa? Selamat menyelamatkan Anda, terus bawa ke sorga. Dia itu Pak Pendeta pasrah dan gugur, tidak bisa menjelaskan. Coba Pak Pendeta, Rashid, jelaskan Tuhanmu. Kenapa kau percaya dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Karena dia mampu menciptakan sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam diri saya. Yaitu apa? Akal. Akal. Saya tidak tahu bentuknya akal itu seperti apa, tapi dia ada di dalam diri saya. Perasaan seperti apa, bagaimana bentuknya, tetapi ada di dalam diri saya tidak tahu apa bentuknya. Dia mampu menciptakan itu, mampu menciptakan angin. Saya meyakini bahwa Tuhan saya, yaitu Zat yang Maha Tinggi, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai apapun, tetapi dia mampu menciptakan angin. Dan saya tidak tahu bentuknya angin seperti apa. Begitu cara berpikirnya Pak Pendeta, pelan-pelan. Kalau Pak Pendeta tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari logika sederhana manusia, saya bisa menuliskan bahwa Rashid ini adalah dewa. Rashid adalah dewa, saya dituliskan oleh ateis, lalu 2000 tahun yang lalu pasti akan ada yang memperdebatkan. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun ke depan pasti akan ada yang memperdebatkan bahwa Rashid itu dewa, Rashid itu bukan dewa. Itu duanya, Rashid itu dewa atau bukan dewa, pasti ada yang memperdebatkan. Begitu caranya. Nah, makanya di sini buktikan kepada saya memakai akal tanpa tulisan, apa bedanya Bapak, Pak Pendeta, saya dengan Yesus. Begitu. Jangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum di surga. Belum ada manusia di surga di sekarang ini. Belum ada. Belum ada. Karena Tuhan saya maha adil. Gitu. Begitu caranya. Kenapa? Tidak ada yang diselamatkan oleh Tuhanmu. Bukan tentang tidak ada yang diselamatkan, tetapi apa? Tetapi belum ada, karena Allah itu maha adil. Maka belum ada yang di surga. Belum ada. Belum ada yang di surga. Tapi untuk disiplin ilmu orang Islam, ketika kita melihat atau mengetahui orang-orang yang wafat adalah orang-orang maksum, maka kita diberitahukan bahwa katakanlah mereka ada di sisi Allah. Itu kalimat alegoris untuk memuliakan orang-orang maksum. Masalahnya di sini kita sudah beda, kita sudah pindah, gitu. Kita sudah pindah, yaitu apa? Jelaskan ketuhanan Yesus, bukan keselamatan atau apa konsep apa. Jadi Anda mengatakan tadi semua ini berarti cuman hayalan. Berarti cuman Pak Pendeta ngarang. Gitu loh. Pak Pendeta cuman ngarang, cuman menghayal, cuman ngarep-ngarep. Agama ngarep dong. Ngarep diselamatin atau apa segala macam. Belum ada bukti. Belum ada bukti. Kalian terlalu pede mengatakan konsep keselamatan kami diselamatkan oleh Yesus, bla 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 bla. Nggak ada bukti.
Nggak ada bukti. Islam menjelaskan apa? Apakah Islam kepedean? Sinkron sama penjelasannya. Bahwa Rasulullah atau alim ulama atau tabi'in semuanya itu ada di sisi Allah. Kita diperintahkan untuk berbicara seperti itu kepada orang-orang yang maksum, yang sudah wafat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan berbicara, mereka ada di sisi Allah. Itu kalimat alegoris. Nah, kita berbicara tentang Tuhan di sini. Buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Beda dengan saya, beda dengan Pak Pendeta, beda dengan Yesus. Bedakan Yesus dengan kita nih, bedakan apa bedanya dengan akal logika biar saya bisa menerima. Gitu loh. Makanya jawabannya tadi yang pertama itu, kenapa Rashid masih Islam? Karena saya mampu menjelaskan Tuhan saya memakai akal waras. Akal waras. Nah, Pak Pendeta jelaskan Yesus Tuhan bukan dari tulisan. Bukan dari tulisan. Begitu. Silakan Pak Pendeta, karena kalau Pak Pendeta mengatakan apa tadi, Pak Pendeta sudah mencoba untuk ngarep diselamatkan nama Yesus, tapi belum ada bukti bahwa Yesus sudah menyelamatkan manusia. Belum ada di sorga. Emaknya aja belum ada di sorga kayaknya, nggak ada tulisannya. Gitu Pak Pendeta. Monggo, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semangat buat Pak Pendeta. Luar biasa Pak Pendeta, ini tepuk tangan ya. Teman-teman semuanya. Oke, mulai. Silakan, bentar ya. Siap. Ih, luar biasa. Haleluya. Setengah bungkus rokok habis. Haleluya. Ini gimana nih, kita ahli agama disuruh keluar dari kitab suci, lama-lama jadi ateis. Hati-hati. Oke, sebenarnya saya sudah menjawab, tapi nggak lengkap. Saya akui nggak lengkap. Jadi sebenarnya ada dua penyataan yang diberikan Allah untuk keberadaan dirinya supaya diketahui ciptaannya. Yang pertama, penyataan umum. Nah, ini baru luas nih. Penyataan umum itu apa? Melalui alam semesta dengan segala isinya, termasuk saya. Kan saya bilang, saya membuktikan Yesus Tuhan, saya bisa bernapas. Saya diberkati sampai sekarang, karena saya bagian dari penyataan secara umum. Bagian dari alam semesta. Saya sudah menjawab, bro. Saya sudah menjawab. Anda lihat alam semesta dan dirimu, nggak mungkin tanpa pencipta. Ya, orang seganteng kamu pasti ada penciptanya. Nggak mungkin. Orang seganteng kamu pasti penciptanya jauh lebih dahsyat. Itu loh. Yang diciptakan saja seperti ini uniknya, apalagi yang menciptakan. Itu mah sudah rahasia umum mengenai penyataan umum yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu saya sudah menjawab, tapi memang tidak lengkap. Tapi jangan disalahkan ketika saya jawab, saya membuktikan Yesus Tuhan melalui diriku yang masih hidup, diberkati, dikasih napas. Itu menjawab, tapi tidak lengkap. Lalu yang kedua, penyataan khusus melalui kitab suci. Saya tidak setuju, brother, kalau kamu membuktikan Allah di luar tulisan. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau kita membuktikan keberadaan Allah di luar tulisan dengan konteks kitab suci, itu bahaya. Karena sepanjang peradaban manusia, ya, orang membuktikan Allah itu ada tanpa tulisan, akhirnya jadi sesat. Makanya banyak keyakinan kan, ketemulah setan karena setan ingin disembah. Itu lihat di dalam Alkitab, setan minta disembah, sembahlah aku. Ditawarkan harta kekayaan dunia. Itu pola iblis. Makanya hati-hati Anda mencari Allah tanpa jalan yang benar. Itu dalam kekristenan nggak boleh cari Allah. Makanya dalam kekristenan, ya, ini dalam konteks belum menemukan Allah ya. Kalau sudah menemukan Allah, baru kita mencari Allah. Dalam arti membangun hubungan dengannya. Dalam kekristenan, ini dengar dengan tegas saya jelaskan ya. Dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Itu Allah yang mencari manusia. Kami dikatakan sebagai sahabatnya. Itu tegas Alkitab berkata.
Ya, dia yang mencari orang-orang yang terhilang. Itu. Bukan manusia yang cari-cari Allah-Allah di mana. Akhirnya apa? Orang buat patung dan disembah. Orang pergi ke bawah pohon besar misalnya. Itu. Orang ke gunung misalnya, lakukan sesembahan gak jelas. Itu kalau dibiarkan cara berpikir manusia untuk mengenal Allah. Makanya penyataan umum, penyataan khusus harus satu paket, nggak boleh berdiri sendiri. Gitu. Janganlah selalu berkata bahwa Allah bisa dibuktikan tanpa tulisan. Bahaya. Lama-lama ateis. Gitu. Malah malas baca Alkitab. Ya jadi kamu ya jangan begitulah ya. Untuk menanggapi kealahan gitu. Semua harus berangkat dari dua penyataan, baik umum maupun khusus. Baik alam semesta maupun Alkitab sebagai firman Allah. Itu. Penyataan umum alam semesta, firman Allah penyataan khusus menegaskan Allah itu ada dan harus disembah. Siapa Allah itu? Itu adalah Allah Israel yang menyatakan diri dan inkarnasi, itulah Yesus Kristus. Sekarang jawab ya dengan tegas. Jawab ini Bro Rashid. Catat. Jelaskan ya eksistensi Allahmu dalam segala zaman. Ya. Ketemu dengan siapa, kapan, di mana. Ya. Bila perlu sebelum dunia dijadikan, ada nggak eksistensinya? Jelaskan. Aduh, Pak Pendeta. Aduh. Itulah makanya sekali lagi saya tegaskan, makanya saya masih Islam, Pak Pendeta. Sekali lagi, makanya itulah saya masih Islam, Pak Pendeta. Iya, kamu Islam kan karena buta. Iya, Tuhan menciptakan nafas. Siapa yang menciptakan? Apakah Yesus? Kan gitu loh. Artinya apa? Artinya Yesus itu cuman Tuhan karangan manusia. Yesus itu cuman tulisan Tuhan, tulisan. Yesus itu cuman tulisan manusia yang Anda imani, nggak pakai akal. Artinya begitu kan? Coba bayangkan. Artinya Anda menuhankan Yesus nggak pakai akal. Kan begitu. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Rashid, buktikan kalau Tuhanmu eksistensinya sebelum ini. Nggak tahu. Saya mengenal Tuhan pada saat saya tercipta di muka bumi ini. Diciptakan. Saya tidak tahu Tuhan seperti apa sebelum ada ini ada. Karena dia sudah ada sebelum ada itu ada. Eksistensinya seperti apa yang nggak tahu. Tapi eksistensinya Tuhan saya sampai detik ini, bagaimana saya memahaminya? Tuhan membutuhkan manusia, bagaimana konsepnya sih Tuhan membutuhkan manusia, Pak Pendeta? Ya Allah, bagaimana Tuhan membutuhkan manusia? Dia menciptakan manusia, habis itu dia yang butuh manusia. Berarti Tuhan ini ngemis untuk disembah. Coba logikanya nih, coba logikanya. Logikanya Tuhan menciptakan manusia, lalu dia menyelamatkan manusia dari dosa. Habis itu dia meminta untuk manusia berterima kasih kepadanya. Tuhan carmuk. Gimana? Eksistensi Tuhan saya tidak bisa mengarang-arang. Apa? Saya tidak bisa. Tidak bisa saya kalau Anda bertanya seperti itu. Saya cuma bilang Tuhanmu yang maha tinggi. Tuhan tidak akan pernah menampakkan dirinya karena dia maha adil. Kalau Tuhan menampakkan dirinya, ini Tuhan saya nih masuk akal nih. Ini nih baru nih, bagus pertanyaannya. Tuhan saya tidak Tuhan gua nggak ngerepotin diri menciptakan manusia, lalu dia selamatin, habis itu dia suruh orang kasihilah, habis itu ke gereja menyembah. Tuhan saya nggak ribet. Tuhan saya intinya, saya memberikan kamu nafas kehidupan, maka berterima kasih. Dengan cara apa? Tuntunannya ada. Yaitu dari mana? Dari Rasul yang sudah saya pilih. Selesai. Yesus kalau bukan tulisan, dia gimana caranya jadi Tuhan?
Artinya Anda sebagai pendeta sudah membuktikan bahwa Tuhan Anda ini, Yesus ini adalah Tuhan tulisan, Tuhan buatan. Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bukan dari tulisan. Rasid, buktikan kalau Tuhanmu pernah ada, pernah turun, pernah menampakkan diri. Tidak pernah. Tuhan saya zat yang maha tinggi. Tuhan saya Tuhan yang maha besar. Tuhan saya adalah Tuhan yang maha adil. Maka mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kami semua di sini, tidak ada yang pernah melihat langsung Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan saya maha adil. Keadilannya apa? Keadilannya tidak ada yang bisa mengukur seperti apa dia. Tidak ada. Tuhan saya itu tidak nggak bisa nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan, Pak Pendeta, Tuhan saya. Coba bayangkan kalau Tuhan bisa digambarkan, ngeri-ngeri sedep, bahaya gitu loh. Bayangkan kalau Tuhan digambarkan. Pak Pendeta mau menggambarkan Tuhan, bagaimana ceritanya kalau Tuhan digambarkan seperti ini? Sebentar Pak Pendeta, saya kasih ini. Saya kasih sedikit pemaparan bagaimana Tuhan itu ketika digambarkan. Mengerikan gitu loh. Mengerikan Pak Pendeta. Nih Pak Pendeta, coba kalau Tuhan digambarkan. Saya tidak mau Tuhan saya begini. Nih, tahu Pak Pendeta ini? Daniel 7 nomor 9 Pak Pendeta baca. Sementara itu aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nih Pak Pendeta lihat lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju. Nih pakaiannya putih seperti salju. Terus rambutnya bersih seperti bulu domba. Tuh rambutnya agak-agak keriwil seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Anjay, kursinya dari nyala api. Terus apa? Roda-rodanya dari api yang berkobar. Bayangkan Pak Pendeta, kalau Tuhan seperti ini, maka saya tidak bisa. Lesa kak misli syai. Allah tidak menyerupai apapun. Maka Yesus hanyalah tulisan. Dia hanyalah Tuhan tulisan. Pak Pendeta yang mengakui itu. Begitu Pak Pendeta. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan. Haleluya. Silakan, semangat ya Pak Pendeta ya, semangat. Mantap kan diskusi dengan Aras itu, kalau nggak ada penghujatan akan ada ilmu gitu. Pak Pendeta akan tahu dalil-dalil, beberapa dalil yang Pak Pendeta belum pernah sentuh. Ya, gitu. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih brother ya sudah menanggapi, dan saya dapat kesimpulan. Jadi sebenarnya kita nggak ketemu karena metodologisnya berbeda. Ya, Anda menggunakan metode fisik. Jadi Anda melihat kemanusiaan Yesus sehingga menyimpulkan. Ya, sampai katanya Allah digambar dengan istilah lanjut usia. Itu kan istilah lanjut usia di situ, bukan seperti pemahaman bahasa Indonesia. Usianya lanjut. Lanjut usia itu artinya tidak berkesudahan, kekal itu adalah upaya manusia menggambarkan kealahan itu yang terlihat itu. Tapi esensi kealahan siapa yang bisa gambar? Saya mau tanya. Makanya ketika saya bilang Yesus Tuhan, yang saya maksudkan keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Saya bicara keilahiannya dari tadi capek-capek. Kamu cuma nyampe ke kemanusiaannya. Makanya kamu bilang Yesus nggak masuk akalku, dibilang Tuhan. Bisa digambar pula lagi. Masa Tuhan manusia? Karena kamu metode fisik. Yang kamu lihat fisiknya, sehingga muncullah kesimpulan. Saya metodenya beda bro. Sudah di atas. Metodenya metode metafisik. Misteri ilahi di balik fisik Yesus itu yang Allah. Yang dikatakan Allah itu serius. Yang dikatakan Allah, yang dikatakan Tuhan bukan anak yang dilahirkan Maria, tapi yang tak terlihat itu emang siapa yang bilang Allah pernah dilihat? Hah? Dalam Alkitab Perjanjian Lama juga begitu. Allah selalu menggunakan media untuk menyatakan keberadaannya. Ini lihat Tuhan. Tuhan itu apa sih? Saya mau tanya ini. Ini Tuhan nih, Tuhan. 2 Korintus apa nih? 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh.
Tuhan bisa dilihat. Tuhan bisa digambar. Kamu tahu definisi roh? Hah? Saya maklum, kamu gunakan metode fisik. Karena kamu menyimpulkan berdasarkan apa yang kamu lihat. Makanya kamu menyimpulkan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan hasil dari tulisan. Padahal kalau kamu lihat alam semesta ini, itu Yesus yang ciptakan, tapi keilahiannya sebagai firman Allah. Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Itu. Selama kamu menggunakan metode fisik, nggak nyampe akalmu. Itu loh. Ini metafisik, bro. Metafisik. Makanya kamu nggak nyambung dari tadi, nggak bisa lihat misteri ilahi di balik fisik Yesus. Yang kamu tahu adalah orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menuhankan manusia. Itulah metode fisik. Ketika ada objek terlihat, lahirlah kesimpulan. Tapi metafisik itu misteri yang kaya, yang agung. Itu jadi Yesus keilahian itu adalah firman Allah. Yang menciptakan ya firman Allah dengan Allah itu, atau Allah dengan firman-Nya. Itu. Masa nggak paham metode ini? Jadi Alkitab itu jangan dipahami secara literal, hurufiah. Nggak bisa. Ya, metafor semua. Itu loh. Termasuk lanjut usia itu. Saya pernah gali itu. Itu bukan bermaksud bicara tentang bahwa dia sudah kakek-kakek. Bukan. Lanjut usia di situ yang usianya itu terus lanjut. Tidak ada masa akhir. Itu loh. Artinya kekal. Itulah sosok yang telah digambarkan oleh penulis mengenai kealahan. Seperti itu ya. Nah kamu bilang, aku nggak tahu tentang eksistensi Allahku. Ya, dalam segala zaman. Gimana itu nggak bisa nggak tahu? Ada nggak dalam segala zaman? Eksis nggak dia? Kalau kamu tanya saya bisa buktikan dia eksis. Tapi lagi-lagi pasti pakai kitab suci. Kalau nggak pakai kitab suci, bahaya. Sesat. Kalau kamu nggak pakai kitab suci, kamu bisa jamin yang ciptakan alam semesta ini Allah. Apa buktimu? Apa datamu? Nggak bisa. Pasti lari ke kitab suci. Kalau opini, orang gila dibilang. Bisa Pak Pendeta kalau saya dikasih waktu 10 menit bisa. Kalau saya dikasih 10 menit waktu saya bisa. Nggak bisa. Bisa. Dari mana kamu Bisa. buktikan itu Allah? Oke, saya coba ya 5 menit saya manfaatkan ya. Oke. Ya, buktikan saya tanpa manfaatkan. Siap. Saya manfaatkan. Siap. Terima kasih Pak Biar Pendeta. adil. Artinya apa? Pak Pendeta sudah jujur bahwa Yesus itu batal jadi Tuhan. Karena di mana dikatakan banyaknya ayat-ayat bahwa Yesus itu Tuhan itu katanya kalau Tuhan itu minta disembah adanya coba baca Keluaran 20 nomor 30. Itu Tuhan minta disembah. Itu di Keluaran 20. Di kitab Sabda baca, itu Tuhan minta disembah. Lalu bagaimana penciptaan segala sesuatu yaitu firman, itu kejadian 1 ayat 1 itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Makanya kalau cuman mau dikatakan bahwa Tuhan ini begitu metafisik, justru yang saya pertanyakan di sini adalah kenapa kalian menuhankan Yesus? Kenapa? Gitu loh. Saya masih Islam. Pak Pendeta malam ini menggugurkan Yesus Tuhan karena apa? Pak Pendeta tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan dari akal. Tidak bisa. Banyak sekali yang saya mau tanggapi. Itu misteri ilahi. Pak Pendeta berbicara tentang misteri ilahi. Emang Pak Pendeta tahu apa tentang misteri ilahi kalau bukan dari tulisan? Makanya iman itu betul. Iman itu kita dari tulisan betul. Tapi buktikan. Nih saya buktikan sedikit nih. Yesus aja datang di abad ke-1. Terus langit dan bumi
diciptakan, bagaimana ceritanya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Mau lari ke Yohanes 1 ayat 1, buatan manusia? Ya nggak masalah. Nih Pak Pendeta, dengan 3 menit saya jelaskan. Saya bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu Dia yang menciptakan alam semesta ini tanpa tulisan. Tulisan ini adalah tulisan sejarah. Tetapi bagaimana sejarah ini ada manusia yang menuhankan Tuhan, yang menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, tapi mereka tidak tahu namanya. Pak Pendeta bisa tulis yang namanya Kapitayen, ajaran keyakinan Kapitayen. Alasan kenapa Islam bisa menjadi mayoritas di Indonesia ini, di zaman dulu masih tanah air, belum ada yang namanya Indonesia. Mereka itu mengimani yang namanya Kapitayen. Mereka ajarannya Kapitayen, menyembah zat yang Maha Tinggi, menyembah sesuatu yang Maha Tinggi. Karena mereka apa? Tidak mungkin sesuatu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang kecil, apalagi manusia, apalagi pohon, apalagi batu yang dibuang oleh tukang bangunan atau apapun itu. Nggak mungkin. Pasti zat yang Maha Tinggi. Nah, datanglah yang namanya Hindu. Masuklah Hindu, sedikit yang menerima karena mereka nggak masuk akal. Tidak mungkin ini yang menciptakan langit dan bumi. Masuklah Buddha, tidak mungkin. Sedikit yang menerima. Masuklah animisme, tidak mungkin. Tetapi begitu masuk Islam, mereka menerima, oh ternyata ini yang kita sembah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya, yang memperkenalkan itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Islam mendominasi di negara ini karena ajaran diawali Kapitayen. Ini tulisannya sejarah, tetapi keyakinan mereka adalah ajaran. Makanya belajar Pak Pendeta. Sebelum, inilah uniknya, saya tidak tahu pendeta itu sebenarnya syaratnya apa biar bisa jadi pendeta. Kan begitu. Jadi harus belajar dulu yang namanya keyakinan seperti apa, keyakinan Kapitayen. Kapitayen itu menyembah zat yang Maha Tinggi, tapi mereka tidak tahu namanya itu Allah. Mereka tidak tahu itu namanya menyembah Tuhan. Orang-orang Kapitayen, apakah mereka sekolah agama? Tidak. Tapi mereka menyembah zat yang Maha Tinggi. Catat Pak Pendeta, ajaran Kapitayen, keyakinan Kapitayen, sejarah Kapitayen, mereka mampu mengatakan dengan mutlak bahwa tidak mungkin alam semesta ini, gunung yang begitu indah, semua terpancar di dunia ini, tidak ada yang mampu menggoyahkan. Tidak mungkin sesuatu yang kecil yang menciptakan. Itulah namanya mengenal Tuhan tanpa tulisan. Dan malam ini Pak Pendeta menjelaskan bahwa Yesus Tuhan, Tuhan buatan, Tuhan tulisan. Karena kalau tidak ada tulisan, selesai, Yesus bukan Tuhan. Maka bagaimana diskusi kita terakhir, yaitu temanya yang kita ubah sesuai dengan lancarnya diskusi ini biar lanjut. Maka Pak Pendeta, begitu saya tanyakan, Yesus ini Tuhan bukan dari tulisan, Pak Pendeta tidak bisa membuktikan. Artinya apa? Mutlak malam ini seorang Pak Pendeta khotbah, apa nih namanya nih, saya lupa namanya. Pokoknya Pak Pendeta ini khotbah populer, mempopulerkan bahwa Yesus tidak bisa dibuktikan bahwa dia Tuhan, memakai akal sehat manusia. Maka dari itu pertanyaan Anda tadi saya tegaskan lagi, saya jawab lagi, kenapa saya masih Islam? Karena saya masih waras. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan closing statement yang terakhir. Apa closing statement? Saya juga closing statement sedikit. Silakan. Kita bagi 2 aja nih waktu. Ini 3 menit. Silakan. Ya. Ini 2 menit, waktu ini 2 menit. Ya, silakan. Ya. Saya pikir kamu berlebihan, bro, menggunakan Kapitayen itu sebagai patokan bahwa mereka menyembah zat yang Maha Tinggi. Saya mau tanya, itu zat yang Maha Tinggi yang dituhankan Kapitayen itu Allah? Jawab dulu dengan tegas. Masa pembuktian dari Kapitayen itu loh? Kenapa nggak mundur dari zaman Adam? Kamu percaya nggak Adam itu manusia pertama? Hah? Tunjukkan eksistensi Allahmu tanpa kitab suci dari Adam. Bisa nggak? Kamu percaya nggak Adam manusia pertama? Kenapa dari agama kuno yang ada di Jawa? Emang Jawa ini adalah suku tertua di muka bumi? Kamu bisa buktikan suku tertua itu mana? Gak bisa. Itu kan hanya kepalamu aja merangkai kalimat itu. Mana bisa kamu buktikan Allah itu adalah Tuhan yang disembah Kapitayen tadi? Itu saja yang saya sesalkan. Pembuktiannya jangan begitu dengan nalar. Gitu, ya. Jadi kamu mau bilang Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhanmu? Itu coba klarifikasi lah, 1 menit lebih saya apa? Ya, di sini dijelaskan
nama Tuhannya itu Sang Yang Taya. Apakah sama dengan Allahmu? Coba jelaskan. Masa kamu buktikan sama-sama zat yang tinggi? Apakah zat yang mereka sembah itu Allah? Jelaskan. Oke, Jelaskan sudah. tanpa data. Iya, Pak Pendeta tahu Kapitayan itu ajarannya apa, keyakinannya apa? Jelaskan Mereka dengan detail lah. Iya, cerita detailnya itu Kapitayan itu tidak menyembah makhluk, tidak menyembah bentuk, tidak menyembah gunung, tidak menyembah jempol kaki, tidak menyembah itu. Tetapi dia menyembah zat yang maha tinggi, yang tidak nampak. Mereka tidak berani mengukur siapa yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu ajarannya Kapitayan. Siapa itu? Namanya siapa? Loh, nggak ada namanya, nggak ada namanya waktu itu, nggak ada namanya. Makanya Hindu masuk, mereka tidak masuk akal, cuman sedikit yang menerima. Buddha masuk, mereka juga nggak masuk akal, karena tidak mungkin yang disembah itu berbentuk, Pak Pendeta. Datanglah Pak, datanglah yang namanya animisme sama, nggak masuk. Begitu datang Islam, barulah mereka ini tuh yang tidak mampu diukur itu, ini namanya. Yang membawa itu namanya Nabi Muhammad. Begitu. Paham? Oh gitu. Pak Pendeta. Ya. Oh gitu katanya. Gini. Aku lucu. Bro, aku tidak setuju. Cuman aku lucu aja. Oh gitu caramu mengaitkan ya. Loh, bukan mengaitkan. Itu sejarah. Itu sejarah. Gini. Bentar. Gini. Berarti Kapitayan ketika Islam masuk, baru Kapitayan, oh ternyata sosok yang kita sembah itu Allah di Islam gitu. Lah, buktinya Islam mayoritas. Buktinya Islam mayoritas. Ya iyalah, kan itu kan para pendakwah menghubungkannya. Terimalah mereka. Kok para pendakwah menghubungkan? Ya iya, menghubungkan akal mereka bahwa betullah yang kamu sembah itu adalah zat yang maha tinggi. Tapi ini namanya innani anallaha la ilaha illa ana. Ini namanya yang kalian sembah, betul. Tapi dia pernah nggak menampakkan diri? Tidak pernah, karena dia maha suci. Dia pernah nggak berbentuk? Bisa diukur nggak? Tidak mungkin, karena yang diciptakan itu tidak terukur. Jawab dengan tegas. Siap. Sosok zat yang maha tinggi, ya, dalam pemahaman Kapitayan itu adalah Allah. Benar atau tidak? Waktu masih ada dalam kondisi pemahaman tidak ada Islam, mereka tidak bilang Allah itu zatnya maha tinggi. Tidak, ini bahasanya, bahasa sejarah. Sesuatu yang mereka sembah, sesuatu yang aduh. Ya oke. Pak Pendeta dengan tidak mengurangi rasa hormat, belajar lagi sejarah Kapitayan. Itu bagus. Tapi jangan pernah tapi Pak Pendeta gini, ketika Pak Pendeta belajar tentang masuknya Buddha, Hindu, animisme terus Islam, pasti Pak Pendeta tahu tuh, ada tuh nanti sejarahnya. Tapi satu saran saya, jangan cari sejarah Kristen masuk di Indonesia, tidak ada. Jangan. Nanti pusing nyarinya, ntar gini, itu nggak ada. Ya kan? Nanti saya ajarin gimana cara kalau Islam, kalau Kristen masuk di tanah air ini, saya tahu sejarahnya. Nanti saya ajarin ke Pak Pendeta. Kamu Silakan. nggak rasional, ya? Kamu bilang nggak ada sejarah Kristen masuk Indonesia. Faktanya Kristen ada. Artinya kamu kan nggak rasional. Kristen ada Kenapa di tuh? Indonesia, pasti ada sejarahnya. Nah itu. Oh, cerita sejarahnya tidak ada tertulis sejarah Kristen di Indonesia tersebar. Itu tidak ada. Karena mengerikan. Kamu macam nggak tahu aja Indonesia. Loh, emang tidak ada Kristen yang bisa menjelaskan sejarah Kristen masuk Indonesia? Tidak ada. Bahkan kalau mau dituliskan bahwa Kristen Protestan itu masuk, bagaimana caranya berkembang di Indonesia ini, itu nggak ada sejarahnya. Misionaris itu masuk ke Kristen banyak sejarahnya. Oke, sekarang saya tanya, yang pertama masuk itu Katolik apa Protestan? Ya itu, ya nggak usah beda-bedakan gitulah. Oke, Pak Pendeta, udah closing statement aja. Maksudnya saya nggak mau juga ini. Semoga Pak Pendeta nggak kapok ya ketemu dengan saya. Kita diskusinya bagus malam ini, tapi kayaknya semuanya sudah clear diskusinya.
Ya silahkan Pak Pendeta, mau closing statement apa, bagaimana, mau dirangkum diskusi kita, silahkan. Kalau saya sih Silakan, santai aja, itu penonton lah Siap, menilai sama. ya kan, santai Oke. aja. Cuman saya agak lucu aja ketika kamu kaitkan ya sosok yang dipercaya agama kuno itu dengan Allah, padahal Bukan agama, keyakinan. Bukan agama. Ya, Jangan nyebut agama. oke lah. Ya, keyakinan. Ya. Sorry Pak Pendeta. Maaf, lanjut. Ya. Ya bisa juga dikatakan agama. Agama suku juga kan keyakinan. Itu. Cuman tidak resmi berbadan hukum. Jadi agama-agama kuno itu juga dibilang agama kok. Cuman nggak berbadan hukum. Yang berbadan hukum di Indonesia 6. Jadi nggak masalah agama ya. Karena mereka juga punya konsep untuk membuat mereka teratur. Cuman nggak legal, begitu aja. Begitu. Oke, Jadi ya siap. oke lah. Ya, saya terimalah penjelasan kamu, brother ya. Sekalipun ya saya tidak bisa terima, tapi ya sudah, saya khawatir. Oh jangan, saya stres, ya. jangan. Saya justru mengatakan bahwa kalau Pak Pendeta mau menerima penjelasan saya, jangan. Repot Pak Pendeta, perpuluhan masih gencar-gencarnya, janganlah. Jangan Pak Pendeta, jangan. Maksudnya ini pembelajaran untuk kita semua. Diskusi ini saya closing statement ya terakhir ya. Ini pembelajaran untuk kita semua. Lagi-lagi mungkin Pak Pendeta baru pertama kali diskusi lama begini dengan saya. Saya jelaskan diskusi lintas agama itu bukan untuk memecah belah umat, apalagi merusak kesatuan Indonesia ini. Tidak. Tetapi bagaimana kita menunjukkan kepada orang-orang yang menonton bahwa bagaimana kita memilih agama memakai akal yang rasional dan menilai secara objektif. Seperti apa akal dipakai, begitu juga dengan bagaimana kita menyeberang ke seberang itu tanpa ditabrak mobil, tanpa ditabrak motor. Kami memakai akal agar kita selamat. Begitupun juga manusia agar selamat memakai akal, bukan ngarep kepada orang yang sudah selamat nyebrang terus kita merasa bahwa kita diselamatkan oleh orang yang udah nyebrang di depan, padahal kita sendiri yang melangkah, kita sendiri yang berpikir, kita yang punya mata, kita yang punya feeling. Kenapa orang yang ngarep kita diseberangin dengan selamat, padahal yang selamat itu adalah kita yang menyeberang dengan baik dan benar. Seperti itu Pak Pendeta. Terima kasih banyak malam ini diskusinya. Semoga tidurnya nyenyak, semoga anaknya cepat sehat, semoga pokoknya semoga kembali lagi untuk Alberto, seorang S1 teologi dan seorang dosen teologi juga. Kemarin diskusi dengan saya, diskusi yang ketiga kami sepakat untuk offline kan, dan sekarang dia sedang mencari kebenaran. Yang pasti dia sekarang ya pokoknya doakan saja yang terbaik untuk saudara-saudara muslim, doakan saja buat beliau. Dan saya juga tidak mengganggu lagi beliau karena beberapa hari saya coba telepon dia nggak angkat, mungkin ada beberapa kebimbangan dari diri dia, dan sekarang saya sudah jauh. Tetapi lagi dan lagi, selama kebenaran itu diucapkan secara langsung, bukan hanya sekedar asumsi, kami bisa membuka akal manusia ketika manusia ini mau jujur dalam berdiskusi, insya Allah. Oke Pak Pendeta, terima kasih banyak.